Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Giarto dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan standarisasi telekomunikasi teknologi global. Jadi di sini ada standarisasi adalah proses penyusunan dan penerapan aturan teknis yang disepakati bersama agar sistem dan perangkat dapat bekerja secara seragam. Tujuannya untuk menjamin interoperabilitas, efisiensi, dan keamanan dalam suatu jaringan komunikasi. Di sini ada 2 poin. Poin pertama, perangkat berbeda dapat saling terhubung. Poin kedua, perkembangan teknologi dari 4G ke 5G dapat diterapkan secara global. Izin memperkenalkan diri, nama saya Manik Astagina. Di sini saya akan menjelaskan tentang itu, atau International Telecommunication Union. Itu adalah badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasi telekomunikasi global. Itu didirikan pada tahun 1865 dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Tugas pokok dan fungsi itu terbagi menjadi beberapa sektor. Di antaranya ada I2T. I2T berfokus pada pengembangan standar teknis jaringan kabel dan sistem informasi. Lalu ada I2R yang mengelola spektrum frekuensi radio global dan orbit satelit agar tidak terjadi interferensi antar negara. Selanjutnya ada produk standarisasi. Produk dari itu sendiri itu ada rekomendasi seri G seperti G992 untuk sistem jaringan tetap dan seri H seperti H264 atau H265 untuk kompresi video. Wewenang dari itu memiliki beberapa traktat internasional. Beberapa regulasinya mengikat bagi negara anggota yang menyepakatinya. Keanggotaannya, apakah kita bisa bergabung ke itu? Jawabannya bisa. Dengan cara pemerintah bergabung sebagai member state, perusahaan swasta, universitas, atau LSM bergabung sebagai sektor member atau associate dengan membayar kontribusi tahunan. Biaya bervariasi tergantung kategori negara dan jenis organisasi. Selanjutnya, saya Rizka Nurlaila Fajriana akan menjelaskan tentang IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. IEEE adalah organisasi profesi teknik terbesar di dunia yang berbasis di Amerika Serikat dan memiliki keanggotaan serta aktivitas berskala global. Sederhananya, IEEE itu adalah yang membuat standar teknis agar perangkat dan sistem bisa saling terhubung. Tugas dan fungsi dari IEEE memajukan inovasi teknologi melalui publikasi ilmiah, penyelenggaraan konferensi, serta pengembangan standar teknis di bidang elektro, telekomunikasi, dan informatika. Untuk produk standarisasi IEEE yang paling dikenal adalah keluarga IEEE 802, seperti 802.3 untuk standar Ethernet, 802.11 untuk standar Wi-Fi, dan 802.15 untuk standar Bluetooth. Wewenang dari IEEE bersifat sukarela, namun karena diadopsi secara luas oleh industri global, standar tersebut menjadi standar de facto yang diikuti oleh pasar. Keanggotaan IEEE terbuka untuk individu seperti mahasiswa, dosen, atau profesional dengan cara melakukan pendaftaran secara mandiri melalui situs resmi ieee.org. Oke, terima kasih Rizka atas penjelasannya. Sebelumnya, jika tadi kita sudah melihat bagaimana IEEE fokus pada standar perangkat keras dan jaringan lokal seperti Wi-Fi, sekarang saya, Vito pribadi, akan mengajak rekan-rekan bergeser ke benua biru untuk mengenal ETSI. Bisa dibilang jika IEEE adalah standar untuk bahasa perangkatnya, maka ETSI adalah arsitek di balik jaringan telekomunikasi yang kita gunakan setiap hari. Nah, apa sih ETSI itu gitu?
ETSI atau European Telecommunication Standard Institute merupakan sebuah organisasi standar independen yang berpusat di Perancis gitu. Nah, organisasi ini bukan sekedar lembaga riset biasa, melainkan pusat standarisasi yang menjadi rujukan bagi industri telekomunikasi dunia. Untuk apa aja sih tugas pokok dan fungsinya gitu. Nah, peran utama mereka adalah menciptakan sebuah standar teknis untuk pasar Eropa yang pada akhirnya diadopsi secara global, terutama dalam teknologi nirkabel. Nah, ETSI sendiri memastikan agar setiap teknologi baru memiliki panduan teknis yang seragam, sehingga semua perangkat bisa saling terhubung tanpa kendala gitu. Eh, Selanjutnya ada produk standarisasi gitu. Apa aja sih yang contoh produk standarisasi yang dihasilkan? Nah, salah satu hasil kerja mereka yang paling fenomenal adalah teknologi GSM atau 2G itu. Nah, meskipun sekarang kita sudah berada di era 5G, kita tidak boleh lupa bahwa dasar-dasar jaringan seluruh dunia yang kita nikmatin saat ini semuanya dimulai dari standar GSM milik ETSI ini sendiri gitu. Nah, selain itu mereka juga menstandarisasi DECT untuk telepon nirkabel hingga teknologi masa depan seperti ITS yang memungkinkan kendaraan pintar untuk saling berkomunikasi. Oke, untuk slide selanjutnya boleh. Bagaimana sih wewenang dan keanggotaannya gitu? Jika kita berbicara mengenai pengaruhnya, organisasi ini secara resmi diakui sebagai organisasi standarisasi Eropa yang menjadi wadah utama dalam pengembangan standar seluruh dunia. Nah, hal ini memberikan legitimasi kuat bahwa setiap standarisasi yang mereka keluarkan akan menjadi acuan bagi operator dan produsen perangkat di berbagai negara. Nah, siapa saja yang bisa menjadi anggota dan bagaimana caranya gitu. Nah, ETSI sendiri membuka pintu keanggotaan bagi berbagai organisasi, mulai dari perusahaan swasta besar, badan publik, hingga universitas dan lembaga riset. Bagi organisasi yang ingin berkontribusi, pendaftaran bisa dilakukan melalui portal resmi dengan biaya keanggotaan yang dihitung secara transparan berdasarkan objek atau kategori dari organisasi tersebut. Sebagai kesimpulannya, ETSI adalah alasan mengapa ponsel kita bisa menangkap sinyal dan berkomunikasi dengan lancar dimanapun kita berada gitu. Tanpa adanya standarisasi dari ETSI ini sendiri, maka dunia komunikasi kita akan sangat terfragmentasi. Nah, untuk selanjutnya boleh dilanjutkan. Oke, terima kasih. Sekarang kalau kita tadi sudah tahu ya, sudah melihat, sudah dijelaskan juga sama Vito, Rizka, dan Manik tentang ITU, IEE, terus ETSI. Nah, itu kan kayak standar-standar di beberapa wilayah. Nah, sekarang 3GPP. Nah, 3GPP itu yang menggabungkan organisasi yang ada di benua atau wilayah-wilayah lain menjadi satu bahasa. Jadi tanpa bahasa yang sama, semua perangkat canggih yang kita punya itu menjadi benda mati aja gitu, yang nggak bisa saling berkomunikasi di tempat dimanapun kita gitu. Misalkan kita punya HP belinya di Indonesia dan itu mempunyai aturan sinyal milik negara sendiri masing-masing tanpa ada yang 3GPP misalkan. Terus kita ke Malaysia ataupun ke negara yang lain, maka kita nggak bakal bisa menggunakan buat berkomunikasi karena beda bahasa gitu. Nah, hadirnya 3GPP ini untuk melaraskan aturan pun juga konsep dari bahasa sinyalnya lah gitu, aturan-aturannya gitu. Nah, 3GPP itu apa sih gitu? Bukan organisasi atau hukum mandiri, melainkan kemitraan strategis global. Nah, yang menyatukan 7 organisasi standar telekomunikasi dari beberapa wilayah. Kayak contohnya ETSI tadi barusan dari Eropa, kemudian ARIB, ARIB itu dari Jepang, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini bekerjasama untuk menyusun aturan atau standar teknologi seluler di seluruh dunia. Kemudian tugas pokok dan fungsi 3GPP ini itu ada 3, agak salah ngomong, yakni menyusun spesifikasi teknis, kemudian menjamin interoperabilitas, dan yang ketiga menjaga evolusi teknologi. Nah, yang pertama, menyusun spesifikasi teknis itu kayak gimana maksudnya?
Jadi mereka ini membuat teknis yang sangat mendalam mengenai cara kerja sinyal seluler gitu, di seluruh dunia kayak gitu. Nah, terus menjamin yang kedua ini menjamin interoperabilitas. Operabilitas itu kemampuan berbagai perangkat di jaringan yang berbeda merek gitu ya, untuk bisa saling terhubung tanpa adanya hambatan. Misalkan kartu SIM dari operator Telkomsel tetap bisa bekerja sama dengan baik, terhubung dengan baik dengan HP yang mereknya itu misalkan apa ya, eksis lah gitu. Nah, itu keduanya mengikuti standarnya 3GPP, akhirnya bisa terhubung dengan baik begitu. Kemudian yang ketiga ini menjaga evolusi teknologi. Nah, di sini itu memastikan transisi teknologi dari generasi lama ke generasi yang lebih terbaru. Misalnya dari yang 3G ke 4G, kemudian 4G sekarang 5G gitu kan, berjalan lancar dan terhubung. Itu adanya dari aturan 3GPP. Kemudian produk standarisasi. Nah, dari 3GPP ini produknya ada 3G, kemudian spesifikasi LTE atau long term evolution, dan yang terakhir ada 5G New Radio Anchor gitu. Boleh next. Nah, terus kewenangannya dari 3GPP ini standar teknis mutlak untuk industri seluler global. Semua manufaktur ponsel dan operator seluler di dunia wajib mengikuti spesifikasi ini. Jadi memang dari berbagai penjuru itu mengikuti dari 3GPP aturannya. Memang tidak membuat undang-undang negara 3GPP, tetapi standar mereka adalah kewajiban bagi industri-industri di beberapa wilayah di dunia. Jadi jika sebuah vendor HP tidak mengikuti standar ini, maka produk mereka ini tidak akan bisa terhubung ke jaringan dimanapun dia berada. Terus keanggotaannya itu siapa aja yang bisa masuk ke organisasi ini. Nah, yang bisa masuk itu operator seluler ya, yang perusahaan besar seperti Telkomsel, kemudian produsen chipset seperti Qualcomm, atau vendor-vendor perangkat seperti Samsung, Asus, dan lain sebagainya. Itu yang bisa masuk. Nah, syaratnya itu apa sih? Nah, itu perusahaannya tersebut harus terdaftar melalui mitra standar regional yang membayar secara tahunan gitu. Memang udah terdaftar, baru bisa mengikuti di 3GPP. Kemudian ada syarat juga sih sebenarnya. Jadi yang masuk ke 3GPP ini harus mengikuti di ETSI gitu. Misalkan di Indonesia itu apa sih? Kemendikbud deh. Itulah. Mohon maaf kalau salah, koreksi aja dari teman-teman. Kalau misalkan langsung aja. Mohon maaf guys, jadi punyaku mati device-nya. Oke, lanjut. Tadi tentang 3GPP ya, keanggotaannya. Jadi perusahaan besar tuh bisa masuk ke 3GPP dengan dia mengikuti masuk ke organisasi partner ini. Seperti kalau misalkan ada di Eropa itu masuknya ke ETSI. Kalau misalkan dia tuh perusahaannya ada di Jepang, berarti masuknya ke ARIB gitu, ARIB dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, boleh next. Nah, izin masuk ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sita Fitriani. Di sini aku akan menjelaskan tentang ISO atau International Organization for Standardization. Nah, apa sih ISO itu? Nah, ISO adalah federasi global yang beranggotakan badan standar internasional dari berbagai negara dengan tujuan menyatukan standar agar produk, jasa, dan sistem dapat digunakan secara internasional. Lalu tugas pokok dan fungsinya adalah memfasilitasi perdagangan global dengan menyediakan standar yang sama untuk produk, jasa, dan sistem manajemen. Lalu untuk produk standarisasinya adalah ISO yang terkenal antara lain model ISO untuk model OSI, yaitu untuk komunikasi jaringan,
ada ISO 9001 untuk manajemen mutu, dan ada ISO atau EAC 27001 untuk manajemen informasi. Nah, untuk wewenangnya sendiri, meskipun bersifat sukarela, standar ISO sering menjadi syarat dalam kontrak bisnis internasional. Nah, untuk keanggotaannya tidak bersifat individu, melainkan diwakili oleh satu badan standar nasional di setiap negara. Nah, di negara Indonesia sendiri, perwakilannya disebut adalah BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Boleh dilanjut. Kan kita ngomong mic gua kan. Selanjutnya, saya Davina Sofelisa ingin menjelaskan tentang ANSI. ANSI itu singkatan dari American National Standards Institute. Lembaga ini merupakan lembaga koordinasi standar di Amerika Serikat. Dan tugas pokok dan fungsinya itu mengakreditasi organisasi pengembang standar di AES dan memastikan integritas proses konsensus standar. Dan produk standarisasinya itu standar ASCII, yaitu sistem pengkodean karakter yang menjadi fondasi dasar komunikasi digital dan komputer modern. Yang kedua, standar keselamatan pipa yang sangat krusial untuk industri minyak dan gas. Dan beragam standar infrastruktur AES lainnya, mulai dari konstruksi hingga peralatan industri. Pemenangnya itu nasional di Amerika Serikat. Namun yang menarik ini adalah karena kekuatan dan pengaruh ekonomi Amerika Serikat, standar-standar yang mereka dukung ini seringkali diadopsi menjadi standar de facto internasional. Jadi jika sebuah produk ingin masuk ke pasar AES, biasanya harus memenuhi standar yang diakui oleh ANSI. Keanggotaannya itu, apakah bisa bergabung? Jawabannya iya, tapi untuk terbuka, perusahaan dari berbagai sektor industri, dan instansi pemerintah, dan organisasi profesional melalui pendaftaran keanggotaan institusi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Alia Putri. Selanjutnya ada Kemenkomdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kemenkomdigi adalah kementerian yang mengatur dan mengelola segala hal yang berkaitan dengan komunikasi dan teknologi digital di Indonesia. Artinya, Kemenkomdigi bertugas membuat aturan, menjalankan program, dan mengawasi kegiatan di bidang seperti telekomunikasi, penyiaran TV dan radio, internet, pengelolaan frekuensi, pembangunan jaringan digital, serta menjaga keamanan di ruang digital agar masyarakat bisa berkontribusi dan menggunakan teknologi dengan aman dan tertib. Jadi, si perannya itu sangat penting untuk memastikan sistem komunikasi dan digital di Indonesia berjalan dengan baik, aman, dan sesuai aturan. Selanjutnya ada produk standarisasi. Ada produk standarisasi apa saja sih di Kemenkomdigi itu? Yang pertama itu ada peraturan menteri atau PM, adalah peraturan resmi yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia sebagai dasar hukum dalam mengatur bidang komunikasi dan digital. Selanjutnya ada sertifikasi perangkat atau postel. Adalah proses pengujian dan pemberian izin terhadap alat seperti HP, modem, router, dan lain-lain agar dipastikan aman, tidak mengganggu frekuensi lain, dan layak digunakan di Indonesia. Selanjutnya ada SOP, penyelenggaraan telekomunikasi, adalah pedoman kerja atau tata cara operasional bagi penyelenggara layanan telekomunikasi supaya pelayanan berjalan tertib, teratur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu apa saja wewenangnya? Sebagai regulator nasional, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia memiliki kewenangan hukum untuk mengatur dan mengawasi penyelenggara telekomunikasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemenkomdigi berhak memberikan izin usaha, mencabut izin, maupun menjatuhkan sanksi atau denda kepada penyelenggara yang melanggar peraturan. Selain itu, terdapat SOP penyelenggaraan telekomunikasi yang menjadi pedoman kerja agar layanan telekomunikasi berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang terakhir ada keanggotaan. Masyarakat bisa bergabung dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, tetapi harus memiliki jalur resmi. Caranya dengan mengikuti seleksi ASN seperti CPNS atau P3K atau menjadi pegawai kontrak sesuai kebutuhan. Hal ini karena Kemenkomdigi merupakan lembaga pemerintah sehingga tidak terbuka untuk keanggotaannya secara bebas. Baik, perkenalkan nama saya Aldi Renal Putra dengan NIM 24764. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan yang dimana organisasi standarisasi teknologi dan telekomunikasi merupakan fondasi utama yang memungkinkan seluruh perangkat dunia yang saling terhubung secara harmonis di tingkat yang global, yaitu dan 3GPP memegang peran kunci dalam mengatur pengguna frekuensi serta spesifikasi jaringan seluler seperti 4G dan 5G. Sementara IEE dan ISO menyediakan standar teknik untuk mengkonektivitas kabel seperti Wi-Fi, seperti sistem manajemen kualitas yang diakui secara internasional, meskipun organisasi seperti ITSI dan ANC berbasis di wilayah tertentu. Standar yang mereka kembangkan seringkali diadopsi secara luas dikarenakan pengaruh industri yang besar di Indonesia. Kemenkomdigi bertindak seperti otoritas nasional menyelaraskan keseluruhan standar global tersebut menjadi regulasi yang wajib dipatuhi di dalam negeri. Dengan adanya aturan yang seragam ini, teknologi komunikasi yang menjadi lebih aman, biaya produksi perangkat lebih efisien bagi produser, dan masyarakat dapat menikmati layanan digital yang interaksi tanpa kendala manapun mereka berada. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila banyak kata-kata yang dari kami kurang mengenakan didengar pun juga belibet dan lain sebagainya. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Mungkin dari kita itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.